Kembali ke Liga Ninja, Nakamurano telah melihat wajah asli Raja Tenshin, dan dia memiliki ingatan yang mendalam. Pemuda yang baru saja lewat memberinya rasa keakraban, yang membuat seluruh tubuh Nakamurano gemetar. Lihat ke arah itu, namun pemuda itu telah menghilang. Medan perang terlalu kacau, dan beberapa alam mulia dari kerajaan naga menyerangnya, jadi Nakamurano menyerah mencari Lu Yun. Saya menghibur diri dengan mengatakan bahwa mereka mungkin hanya mirip. Raja Tianzhen tidak akan bosan. Mungkin tidak. Kembali ke medan perang Transformation Realm, Wang Su melawan lawannya dan bertanya dengan heran, Saudara Lu Yun, kemana kamu lari sekarang? Berkeliling medan perang di sebelah. Medan perang sebelah. Wang Su tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, kamu benar-benar murah hati. Kamu pergi ke medan perang yang mulia dan kembali hidup-hidup. Aku mengagumimu. Semoga beruntung. Lu Yun tersenyum dan menjawab. Wang Su tidak berpikir terlalu banyak dan terus membiarkan Lu Yun melakukan pekerjaan pertahanan. Dia sendiri menyapu dengan pedangnya, membuka dan menutup, seolah-olah dia telah menjadi penguasa medan perang ini. Alam transformasi aliansi pembunuh dewa juga tahu apa yang sedang terjadi. Melihat kerjasama antara kedua orang ini sangat tidak masuk akal, mereka tidak mau terburu-buru lagi dan semua berlari ke arah lain. Konfrontasi terus berlanjut. 10 menit kemudian, aliansi pembunuh dewa kembali ke kaki gunung. Gelombang serangan pertama mereka gagal. Selain itu, ini adalah medan perang 3 pihak, dan tidak satupun dari mereka ditangkap. Para pembudidaya bela diri dari kerajaan naga itu terlalu ulet dan pada level yang sama, mereka bukan tandingan mereka. Setelah kedua belah pihak beristirahat sejenak, aliansi pembunuh dewa melancarkan serangan gelombang kedua, dan terjadi pertempuran sengit lainnya, tetapi hasilnya masih sama. Seluruh barisan mundur ke kaki puncak Tianzi dan gagal lagi. Serangan ketiga membuahkan hasil yang sama. Ledakan. Tiba-tiba, sepertinya ada guntur di langit, dan aura menakutkan dilepaskan satu demi satu, menutupi seluruh area dalam jarak 100 mil dari puncak Tianzan. Nafas alam ilahi. Nafas hampir 100 dewa. Sungguh banyak sampah. Alex lah yang angkat bicara. Dia akhirnya sudah cukup melihat pertunjukannya dan tidak siap untuk menyia-nyiakannya lagi, karena dia tahu jika dia terus menyia-nyiakannya, hasilnya akan tetap seperti ini. Kegigihan para pembudidaya bela diri kerajaan naga melebihi ekspektasinya. Dalam hal ini, biarkan dia, dewa para dewa, mengakhiri semua kekacauan ini. Memegang pedang ilahi pengendali jiwa di tangannya, Alex mengubah kekuatan batin kakinya dan secara otomatis membentuk pelangi sepanjang 100 meter, membentuk jembatan yang menghubungkan puncak-puncak Tianzan dan gunung tempat dia berada. Pendakian, persetan denganmu. Alex berjalan mulus di King Yun, berjalan perlahan di jembatan panjang kekuatan batin, mengarah langsung ke puncak Tianzan dan patung seputih salju di puncak Tianzan. Berdengung. Setelah Alex, hampir 100 alam dewa yang tersebar di puncak sekitarnya juga melepaskan pelangi energi batin, yang mengarah ke puncak Tianzan. Kerumunan yang berdiri di bawah memandang ke atas, seolah-olah dengan puncak Tianzan sebagai titik pusatnya, ratusan cahaya pelangi dipancarkan, membentuk lingkaran penuh, dan seluruh langit berdengung dan bergetar. Ratusan dewa perlahan berjalan menuju puncak Tianzan dari segala arah pada saat yang bersamaan. Para pembudidaya bela diri dari kerajaan naga di puncak Tianzan, mulai dari yang mulia Fang Fang hingga pembudidaya bela diri biasa, tampak membeku di tempat, tidak dapat bergerak. Ratusan dewa datang dari segala arah pada saat yang bersamaan. Momentum mengerikan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Alex bergerak maju 20 meter. Di puncak Tianzan, para kultivator bela diri di bawah alam transformasi mulai terlihat memerah dan energi serta darah mereka melonjak. Alex bergerak maju 30 meter. Di puncak Tianzan, para pembudidaya di bawah alam transformasi mulai memuntahkan darah dan melihat bintang di mata mereka. Alex berjalan maju 40 meter. Di puncak Tianzan, para pembudidaya dalam kondisi transformasi mulai mengalami kesulitan bernapas dan pingsan serta jatuh ke tanah. Alex bergerak maju 50 meter. Para penggarap bela diri transformasi realem dari kerajaan naga mulai menunjukkan gejala yang sama. 36 penjaga istana Tianzan akhirnya tidak bisa lagi duduk diam. 36 aura kuat naik ke langit, membentuk perisai pertahanan yang besar. Semua orang di puncak Tianzan merasa sedikit lebih baik sekarang. Namun, Alex mencibir dengan jijik, dan perlahan melangkah maju 20 meter lagi. Mengikuti langkahnya, 100 dewa lainnya juga melakukan hal yang sama. Saat ini, mereka hanya berjarak kurang dari 30 meter dari puncak Tianzan. Aura yang menakutkan dan menyesakkan mengalir menuju puncak Tianzan dari segala arah, dan perisai pertahanan yang dibangun oleh 36 penjaga kerajaan naga meledak dengan suara yang tajam. Retak. Segera setelah itu, sama seperti kap lampu kaca, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba, langsung menutupi seluruh busur. Setelah beberapa napas, bang, itu benar-benar runtuh. Tanpa perisai pertahanan, momentum mengerikan dari ratusan dewa melonjak. Belum lagi alam yang mulia, bahkan 36 penjaga di puncak alam yang mulia mengalami kesulitan bernapas. Saat aura menakutkan itu jatuh, alam transformasi di puncak Tianzan, serta para pembudidaya bela diri di bawah alam transformasi, pasti akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mata semua orang pecah-pecah, sangat marah. Tetapi, tidak ada penyesalan, karena mereka mati untuk membela yang mulia Raja Ilahi,
meskipun mereka mati, mereka tidak menyesal. Adegan ini bisa dibilang tragis. Tepat ketika momentum ratusan dewa akan menurun, dan ketika pembudidaya bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan naga di puncak Tianzan akan berubah menjadi bubuk, dalam sekejap, perisai geng lain tiba-tiba muncul. Bangkit tanpa peringatan. Semua orang tercengang, tidak tahu dari mana perisai pertahanan berwarna biru muda ini berasal. Alex berteriak pelan, masih melakukan perlawanan yang tidak berguna. Langkah kakinya terus bergerak maju, momentumnya menjadi semakin menakutkan, tetapi ketika dia mendarat di perisai Cian muda, itu tidak berpengaruh sama sekali. Alex sedikit mengernyit. Lanjutkan ke depan. Hal yang sama berlaku untuk 100 dewa lainnya. Saat ini, mereka hanya berjarak kurang dari 10 meter dari puncak Tianzan. Aura dari ratusan alam dewa yang berkumpul sudah sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan semua alam yang mulia menjadi kabut darah. Tetapi, perisai pertahanan, yang terlihat sangat tipis dan memancarkan lingkaran cahaya cian, secara mengejutkan tidak menunjukkan tanda-tanda rusak. Perisai pertahanan, setipis sayap jangkrik, muncul secara aneh dan tidak bisa dihancurkan, membuat banyak pembudidaya kerajaan naga di puncak Tianzan diam-diam menghela nafas lega. Hampir, mereka mengira akan mati dalam pertempuran untuk membela Yang Mulia Raja Ilahi. Hanya saja dari mana perisai pertahanan ini berasal, kecuali beberapa orang seperti Kuil Tianzan, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, mereka mengira itu adalah formasi yang awalnya disusun oleh puncak Tianzan, dan ditindas oleh ratusan dewa. Beberapa orang juga percaya bahwa ini adalah penampakan Yang Mulia Raja Ilahi, yang diam-diam melindungi mereka. Alis Alex berkerut semakin dalam, dan dia berteriak keras, ambil tindakan dan hancurkan. Ledakan, ratusan dewa mengambil tindakan pada saat yang sama, dan energi internal yang agung seperti bintang tak berujung yang jatuh, Bima Sakti menggantung terbalik, dan dengan panik membombardir perisai pertahanan di puncak Tianzhao. Cahaya terang sangat menyengat sehingga mereka tidak berani membuka mata. Ini bukan hanya serangan yang menghancurkan dalam hal momentum, tapi serangan gabungan oleh ratusan dewa, dan kekuatan penghancurnya lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, serangan itu jatuh. Lapisan tipis topeng cahaya sian muda itu tampak rapuh, tapi ia mampu menghilangkan semua serangan seperti riak di danau tanpa ada bekas kerusakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Alex tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Pada saat yang sama, para penggarap kerajaan naga di puncak Tianzan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan penuh semangat, Yang Mulia Tuhan Ilahi. Yang Mulia Tuhan Ilahi harus melindungi kita. Yang Mulia Tuhan Ilahi Perkasa. Petik 2. Yang Mulia, Tuhan Ilahi Perkasa. Yang Mulia, Tuhan Ilahi Perkasa. Raungan itu mengguncang langit dan emosinya begitu tinggi sehingga ekspresi ratusan dewa di aliansi pembunuh dewa menjadi lebih jelek, bahkan lebih jelek daripada memakan lalat. Bagaimana mereka bisa mengharapkan hal ini terjadi? Pertarungan yang diperkirakan akan berakhir akhirnya dibatalkan sepenuhnya oleh perisai pertahanan yang aneh. Jadi, haruskah kita mendaki puncak Tianzan hari ini? Bagaimana kita bisa menghancurkan patung Raja Xian hari itu? Alex tidak mau menyerah. Di bawah batang hidungnya yang tinggi, wajah barat tiba-tiba menjadi suram. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan pedang ilahi pengendali jiwa di tangannya, dan menebas. Jing Hong menebang. Tetapi, masih belum bisa menembus pertahanan itu. Alex sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari pedang ilahi pengendali jiwa. Sial, Alex mengumpat tanpa sopan santun. Berderak. Di tengah kebuntuan tersebut, sesosok muda tiba-tiba berjalan melewati kerumunan, menginjak salju di tanah dan mengeluarkan suara yang nyaring. Karena kerumunan saat ini pada dasarnya tidak bergerak, gerakan pemuda itu dengan mudah menarik perhatian semua orang. Saudara Lu Yun, kamu. Wang Su memandang Lu Yun, tiba-tiba menjauh darinya, dan naik menuju puncak-puncak Tianzan. Meskipun perisai pertahanannya kuat, orang-orang ini belum pulih dari mati rasa di tubuh mereka setelah ditindas oleh aura ratusan dewa. Bukan hanya Wang Su, hal yang sama juga berlaku pada Yang Mulia. Melihat Lu Yun bertingkah seperti orang normal, berjalan dengan mudah seolah-olah berjalan di tanah datar, dia terkejut. Lu Yun mengabaikan pandangan semua orang dan langsung pergi ke puncak gunung. Dia mendatangi patung besar seputih salju dan berdiri di sana, memperhatikan Alex dalam diam. Banyak orang di aliansi pembunuh dewa mulai gemetar, dengan ketakutan di wajah mereka. Misalnya, Nakamurano, pemimpin aliansi ninja. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pada saat ini bahwa perasaan familiar barusan bukanlah ilusi. Pemuda familiar yang melewatinya tidak lain adalah dewa jahat kerajaan naga, Raja Tianzhen. Semuanya adalah jebakan Raja Tianzhen. Sejak Pulau Pasifik tenggelam, Raja Tianzhen telah merencanakan segalanya, menunggu kekuatan seperti mereka datang ke rumah mereka secara otomatis, dan kemudian menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Nakamurano mengetahui semuanya dalam sekejap. Dia sangat ketakutan dan ingin berteriak keras, tetapi tenggorokannya seperti dicubit oleh tangan yang tidak terlihat dan dia tidak dapat mengeluarkan suara sama sekali. Ketakutan, seperti iblis, terkikis secara gila-gilaan. Alex secara alami memperhatikan Lu Yun, tapi dia sangat bingung. Dia tidak tahu identitas pemuda ini, atau bagaimana dia sampai ke puncak gunung. Rasanya sangat aneh. Siapa kamu? Alex bertanya dengan lantang, berusaha mengendalikan emosinya. Namun, tidak ada yang menjawab. Lu Yun tidak menanggapinya sama sekali,
tapi diam-diam membuang muka, menatap patung di depannya, tiba-tiba melompat dan mendarat tepat di atas kepala patung batu itu. Petik 2, petik 2. Para pembudidaya bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan naga di puncak Tianzan tertegun sejenak, dan kemudian kemarahan yang tak ada habisnya dimuntahkan. Itu adalah raja ilahi mereka. Pemuda ini sebenarnya berani menginjak langsung kepala patung batu yang mulia penguasa ilahi. Ini merupakan penghujatan besar terhadap yang mulia penguasa ilahi dan menginjak-injak martabat rakyat kerajaan naga. Mereka mulai meneriakkan hinaan, pengkhianat. Lu Yun jelas memiliki wajah seorang pria kerajaan naga, tapi dia berperilaku sangat tidak sopan terhadap yang mulia dewa ilahi. Pengkhianat. Wang Su juga memarahi. Saya salah sebelumnya, orang seperti ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi temannya. Alex, serta ratusan dewa di aliansi pembunuh dewa, memiliki ekspresi yang rumit, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di dalam hati mereka, apa yang sedang dilakukan pemuda dari kerajaan naga ini. Teman atau musuh? Segera, mereka mendapatkan jawabannya. Tiba-tiba terdengar suara keras, ternyata Lu Yun yang menginjakkan kakinya di tengah kepala patung batu itu, lalu terlihat retakan, di sepanjang dahi patung batu itu, seperti kilat, hingga ke telapak kaki-kaki. Ledakan, patung batu Lord Yuntian terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Keheningan sejenak, brengsek, brengsek, brengsek. Pengkhianat yang memalukan. Banyak orang dari kerajaan naga meraung marah dengan mata pecah-pecah, berharap mereka bisa segera membunuh Lu Yun dan menyeret tubuhnya ke jalanan untuk dipamerkan di depan umum. Siapa sangka, yang menghancurkan kepercayaan terakhir mereka bukanlah alam dewa buatan dari aliansi pembunuh dewa, tapi seorang pria dari kerajaan naga, pengkhianat dari kerajaan naga. Sekalipun dia mati 10 juta kali, itu tidak akan cukup untuk menghapus dosa di tubuhnya. Tak terhitung orang dari kerajaan naga yang marah, melontarkan segala macam kata-kata kutukan, dan hampir semua kata-kata kutukan yang terpikirkan oleh kerajaan naga dilemparkan ke arah mereka. Mulut kecil itu diolesi madu. Tentu saja, ini semua bisa dimaafkan. Mengapa tindakan Lu Yun menimbulkan begitu banyak kebencian? Sementara orang-orang di kerajaan naga mengutuk, mereka juga sangat kecewa, karena mereka melihat 36 penjaga istana Tianzan dengan wajah tanpa ekspresi. Raja mereka, patung batunya hancur, tapi tidak ada reaksi sama sekali. 36 penjaga ini telah benar-benar mengecewakan penduduk kerajaan naga. Mereka berspekulasi bahwa 36 orang ini adalah pengkhianat seperti pemuda itu, dan mereka pasti sudah menyerah kepada aliansi pembunuh dewa sejak lama. Sungguh memalukan. Kuil Tianzan bukan lagi kuil penjaga kerajaan naga, melainkan sekelompok kuil pengkhianat. Akibatnya, semua orang mulai menghina 36 penjaga istana Tianzan. 36 penjaga juga merasa pahit di hati mereka. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa raja mereka, yang begitu pandai bermain, akan menghancurkan patung batunya sendiri. Namun, mereka yakin kebenaran akan segera terungkap. Lu Yun menginjak patung batu itu. Adegan ini membuat ratusan dewa yang dipimpin oleh Alex hampir tidak pulih, dan mereka berteriak dalam hati, luar biasa. Awalnya, karena adanya perisai aneh, masih sulit bagi mereka untuk menghancurkan patung batu Raja Tianzan. Siapa yang tahu bahwa tahi lalat akan benar-benar muncul di kerajaan naga? Apakah ini sertifikat nominasi? Alex menunjukkan kekagumannya dan berkata sambil tersenyum, teman dari kerajaan naga, pilihanmu sangat bijaksana. Selamat bergabung dengan aliansi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang nomor 1 di antara para dewa. Kata Alex yang merasa benar sendiri, karena pihak lain sudah menyerahkan sertifikat pencalonan, tentunya ia harus menunjukkan kesungguhan hati dan langsung memberikan status di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang kepada pihak lain. Siapa sangka, Lu Yun meliriknya dan menjawab, siapa kamu? Hal macam apa ini? Alex tertegun sejenak. Meskipun dia tidak terlalu mahir dalam dialek Longguo, dia tahu dari nada bicara dan sikap Lu Yun bahwa apa yang baru saja dia katakan pastilah inti dari Longguo. Orang-orang dari kerajaan naga yang mengutuk juga tertegun sejenak. Ketika mereka melihat Lu Yun menghancurkan patung batu Tuan Yuntian, mereka secara tidak sadar menyimpulkan bahwa dia bersama Alex. Jadi apakah dia musuh atau teman? Para pembudidaya bela diri kerajaan naga berhenti sejenak, sebenarnya hanya sesaat, dan kemudian terus menyapa 18 generasi leluhur Lu Yun, yang setiap kata-katanya merupakan intisari bangsa Tiongkok. Tidak peduli trik apa yang dia lakukan, patung batu yang mulia dewa ilahi telah dihancurkan olehnya, jadi teruslah memarahinya. Wajah Alex sedikit berubah dan dia berkata, sobat, apa maksudmu? Tidakkah kamu ingin bergabung dengan aliansi pembunuh dewa dengan cara ini? Kamu layak memintaku bergabung dengan aliansi pembunuh dewa. Lu Yun tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan ekspresi lucu, dan saat kata-katanya jatuh, seluruh puncak Tianzan kembali menjadi sunyi senyap. Apa yang baru saja dia katakan adalah, raja ini. Siapa di seluruh kerajaan naga yang berani menyebut dirinya raja? Otak setiap orang sepertinya diremas menjadi bola pasta, dan beberapa tidak dapat menerima pembalikan sebesar itu. Pada saat ini, 36 penjaga istana Tianzan akhirnya mengambil tindakan. Ledakan. Saya melihat 36 sosok tinggi dan lurus, tiba-tiba terlatih dan berseragam, berlutut di depan Lu Yun, dengan ekspresi serius dan momentum yang kuat. 36 geng surga, ketua surga, datang dan tunduk pada rajaku. 36 geng surga, rahasia surga, datang dan temui rajaku.
36 geng surga, Tiangu, tunduk pada rajaku. 36 geng surga, pembunuh Tuhan, datang dan temui rajaku. Seolah-olah mereka telah melalui latihan yang tak terhitung jumlahnya, 36 suara lang-lang terdengar jelas dan teratur satu demi satu, mengguncang seluruh puncak Tianzan. 36 geng sujud surga, sang surga, bersujud kepada rajaku. 36 geng surga, inkuisisi surga, bersujudlah kepada rajaku. 36 geng pedang surgawi, datang dan temui rajaku. Sampai suara terakhir turun, puncak Tianzan dan pegunungan di sekitarnya masih bergema dengan raungan yang menggemparkan dari 36 pria berdarah besi di istana Tianzan. Berlangsung selamanya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan, raungan itu seperti guntur yang menggelegar, tiba-tiba meledak di benak semua orang, dan gelombang besar melonjak. Raja Tianzhao. Pemuda ini adalah dewa jahat berwajah dingin yang meneror ratusan negara, Raja Surga. Saat ini, tidak ada yang tidak gemetar, tidak ada yang tidak ngeri, tidak ada yang tidak gemetar dalam jiwa. Raja Tianzhen belum mati. Tian Kui melangkah maju dengan hormat dan menyerahkan topeng kepala naga yang baru. Lu Yun mengambilnya, tapi tidak memakainya. Sebaliknya, dia meremas topeng tembaga halus itu dengan tangan kosong dan mencibir lagi, kamu layak mengizinkanku bergabung dengan aliansi pembunuh dewa. Tentu saja dia mengatakan ini pada Alex dan hampir 100 dewa. Dewa dari aliansi pembunuh dewa ini benar-benar bodoh. Meskipun Lu Yun tidak memakai topeng kepala naga, sosok dan auranya pasti milik Raja Tianzan. Raja Tianzhen memang belum mati. Beraninya mereka mempercayai hal ini. Mereka telah merencanakan begitu lama, dan mereka telah menggunakan berbagai provokasi untuk menguji kerajaan naga, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Raja Tianzhen telah meninggal. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Raja Tianyan berbaur dengan kelompok prajurit kerajaan naga ini, menunggu mereka jatuh ke dalam perangkap. Sungguh sebuah kesalahan. Dewa para dewa, Lu Yun tiba-tiba memandang Alex sambil bercanda, dan tatapan ini langsung membuat Alex berkeringat dingin dan membuat tulang punggungnya merinding. Tidak lebih dari seekor semut. Lu Yun merendahkan suaranya dengan dingin, dan menunjuk ke sebuah pedang. Perisai pertahanan biru muda yang menutupi puncak Tianzan tiba-tiba menyusut, dan akhirnya mengembun menjadi pedang hijau kuno, meraung. Tertawa, pedang panjang itu tidak meninggalkan bekas kemanapun ia melewatinya, hanya secercah cahaya dingin yang muncul di kehampaan, dan langsung menembus dada Alex. Pedang ilahi pengendali jiwa jatuh kembali ke tangan Lu Yun. Apakah kamu yakin bisa mempertahankan apa yang aku serahkan padamu? Alex, dewa para dewa, dewa baru yang dipuji oleh komunitas seni bela diri sebagai dewa baru yang bangkit dengan kuat setelah era Raja Tianxi, tidak dapat bertahan satu gerakan pun di tangan Lu Yun. Sebuah pedang menembus dada, dan pedang ilahi pengendali roh, yang pada awalnya bukan miliknya, jatuh kembali ke tangan Lu Yun. Apakah ratusan dewa itu hebat? Lu Yun melihat sekeliling, dan pedang ilahi pengendali jiwa di tangannya menembus langsung ke tanah. Dengan puncak Tianzan sebagai pusatnya, kekuatan pedang menyebar, langsung menghancurkan hampir 100 jembatan pelangi Neijin yang menghubungkan puncak Tianzan. Klik, 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 ratusan dewa yang menginjak Neijin Hongqiao dan mencoba mendaki puncak Tianzan itu seperti layang-layang yang talinya putus, beterbangan di udara beberapa saat, lalu jatuh satu demi satu. Darah muncrat dari mulut. Hongqiao awalnya dibangun oleh mereka menggunakan kekuatan batin mereka, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh kekuatan pedang. Mereka sedikit banyak menderita serangan balik, dan wajar jika mereka muntah darah. Namun yang aneh adalah darah yang mereka keluarkan tidak jatuh bersama tubuh mereka, melainkan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dan terbang ke arah Lu Yun. Lu Yun mengambil masing-masing setetes dan menguncinya dengan jimat. Mulai sekarang, hidup dan mati ratusan dewa ini akan bergantung pada pikirannya. Lu Yun tidak pernah berpikir untuk mendominasi dunia seni bela diri. Ketika pendeta Tao Tua mengirimnya ke medan perang perbatasan, itu hanya untuk meredam keinginannya. Ia tidak pernah menyangka suatu saat ia akan menjadi dewa penguasa Yuntian yang dihormati oleh ribuan orang, apalagi praktisi bela diri dari seluruh dunia akan menganggapnya sebagai dewa jahat. Namun kini setelah kita mencapai titik ini, kita harus tetap kuat sampai akhir dan sepenuhnya menerima kekuatan ini. Aliansi pembunuh dewa hampir mencaplok 90% organisasi pembudidaya seni bela diri dunia. Hampir 100 dewa ini berasal dari seluruh dunia, tetapi mereka tidak menyangka akan membuat gaun pengantin Lu Yun. Mengontrol mereka setara dengan mengendalikan lebih dari 90% organisasi pembudidaya bela diri di dunia. Dan kekuatan ini pada akhirnya akan dikaitkan dengan Istana Tianzhen. Lu Yun tidak berdaya ketika dia secara tidak sengaja menguasai dunia seni bela diri. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa bersikap rendah hati. Sangat menjengkelkan, sangat sulit menjadi orang yang tidak berguna. Lu Yun memberikan pukulan keras pada Versailles, tapi sayangnya tidak ada yang menghargainya, karena semua orang belum pulih dari kejadian tadi, dan kepala mereka masih berdengung. Alex, dewa para dewa yang sombong, mati seperti ini. Apakah ratusan dewa buatan yang arogan begitu lamban? Pemuda yang menghancurkan patung batu Raja Tianzhen dengan satu kaki adalah Raja Tianzhen yang asli. Semua orang seperti boneka yang kehilangan jiwanya, stagnan dalam waktu lama, hingga gelombang sorak-sorai melonjak. Yang mulia, Tuhan Ilahi Perkasa. Yang mulia, Tuhan Ilahi Perkasa. Yang mulia, Tuhan Ilahi Perkasa.
Para pembudidaya bela diri dari Kerajaan Naga, yang meludahkan bunga teratai 2 menit yang lalu, menyeret leluhur Lu Yun keluar dari kubur mereka dan mencambuk mereka sekali, tetapi sekarang mereka semua berlinang air mata, dan mereka bersemangat dan berteriak tentang kekuatan dewa-dewa. Teriakan itu berlangsung lama bahkan memicu longsoran salju yang dahsyat, namun hal itu tidak mempengaruhi kegembiraan mereka saat ini. Yang mulia Tuhan ilahi itu abadi. Yang mulia Tuhan, Tuhan yang kekal. Keyakinan Long Guo tidak pernah hilang sedetik pun, dia selalu ada. Pertempuran dewa-dewa baru yang menggantikan dewa-dewa lama telah menarik perhatian seluruh dunia sejak awal, jadi tidak hanya puncak Tianzan, tetapi juga wilayah kerajaan naga benar-benar mendidih. Mereka telah mengalami depresi begitu lama, berpikir bahwa Tuhan Allah telah jatuh, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Tuhan Allah akan kembali dengan cara seperti itu. Dan kali ini, Dewa Penguasa Yuntian tidak memakai topeng berkepala naganya, melainkan berdiri di depan dunia dengan wajah aslinya. Jadi, nama Lu Yun telah melanda kerajaan naga dengan gila-gilaan. Aliansi seni bela diri di ibu kota terguncang. Ternyata Tuan Bajingan yang mereka kira sebenarnya adalah Tuan Yuntian. Keluarga Panjang terkejut. Ternyata peluang yang gagal mereka raih ternyata lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Keluarga Jiang Jinling dan keluarga Qi terkejut. Ketika mereka pertama kali melihat Lu Yun dengan mudah mengalahkan aliansi bela diri distrik Donghai, mereka mengira bahwa identitas Lu Yun terkait dengan tokoh besar tertentu di aliansi ibu kota. Di keluarga Ye di provinsi Jiangnan, Ye Xiangrong dan istrinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jiang Lan, seorang wanita muda cantik yang masih memiliki pesona, menjadi bersemangat dan basah kembali. Semuanya, mereka yang pernah berurusan dengan Lu Yun memiliki ekspresi tidak percaya saat ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Santo Pelindung Kerajaan Naga yang tak tertandingi sebenarnya ada di samping mereka. Dan 7 saudara perempuan Lu Yun yang sangat cantik sangat bangga. Lihat, itulah yang paling mereka pedulikan, pria, pahlawan Kerajaan Naga yang sebenarnya. Perasaan bangga, lega, dan bahagia ini meluap-luap dan tidak bisa saya hentikan. Bunga-bunga itu gemetar karena kegembiraan. Saat ini, puncak Tianzan. Para pembudidaya bela diri dari Kerajaan Naga, sambil bersorak kegirangan, juga sedikit bingung, mengapa Yang Mulia Dewa Ilahi tiba-tiba menghancurkan patung batunya sendiri. Bingung, tapi tidak ada yang berani bertanya. Tidak peduli apa yang dilakukan Yang Mulia Raja Ilahi, itu benar, masuk akal, dan tidak diragukan lagi. Namun, Lu Yun tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam dan menjelaskan sambil tersenyum, martabat dan iman tidak pernah dipertahankan oleh objek eksternal, tetapi harus disimpan di dalam hati. Selama Anda yakin akan keberadaannya di dalam hati Anda, itu bisa jangan pernah dihancurkan oleh orang lain. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ternyata inilah yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Tuhan kepada mereka. Tidak masalah jika patung batu itu dihancurkan. Di saat yang sama, dia tiba-tiba sadar. Semua orang yang hadir juga merasakan perasaan seperti mimpi dalam sekejap. Ternyata Lord Yuntian yang tidak memakai topeng kepala naga memiliki senyuman yang begitu lembut. Mereka bahkan lebih menyukainya. Wang Su membeku di tempatnya untuk waktu yang lama. Mengingat apa yang dia katakan kepada Lu Yun sebelumnya, dia merasa malu dan ingin menggali celah di tanah. Dia benar-benar berkata kepada Tuan Yuntian, saya akui Anda luar biasa. Betapa beraninya Anda mengatakan hal seperti itu saat itu. Semakin Wang Su memikirkannya, dia menjadi semakin malu, terutama ketika dia melihat senyuman di wajah Lu Yun saat ini. Dia selalu merasa seperti sedang mengolok-olok dirinya sendiri, sebuah lelucon yang baik hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tanda tanya, ini adalah momen bersejarah. Pada hari ini, Raja Tianzan melepas topeng berkepala naganya dan berdiri di depan dunia dengan wajah muda. Siapa di dunia ini yang tidak mengenal Anda? Siapa di dunia ini yang berani berbeda pendapat? Saya tidak yakin. Seorang pemuda tiba-tiba tertawa dan berkata, seorang badut yang berani mengajar orang lain di usia semuda tidak merasa malu. Saat suara itu turun, ribuan mata berkumpul. Melihat pemuda yang berbicara, semua orang terkejut. Semua orang dikejutkan oleh momentum Lu Yun barusan. Orang-orang dari Kerajaan Naga sangat menghormatinya, dan orang asing sangat takut padanya, tapi tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Namun, pemuda yang muncul entah dari mana ini sebenarnya berani menyebut Raja Tianzan sebagai badut. Kuncinya adalah tidak ada yang mengenal pemuda ini, sepertinya dia muncul begitu saja. Ruangan itu hening sejenak. Kemudian, terjadi banjir kutukan. Sungguh lancang. Di mana pemuda bodoh ini berani menyebut Yang Mulia Tuhan sebagai badut? Menurutku kamulah badutnya. Para pembudidaya bela diri Kerajaan Naga, tentu saja, tidak membiarkan Santo Pelindung mereka dihina sedikit pun, jadi mereka berbicara satu demi satu dan menanggapinya dengan penghinaan. Dalam hal kemampuan mengutuk orang, siapa yang bisa dibandingkan dengan Long Guo? Dalam sekejap, banjir kutukan dan ludah beterbangan kemana-mana, menenggelamkan pemuda yang berbicara itu. Namun, pemuda itu tidak menunjukkan kemarahan sama sekali, dan wajahnya penuh dengan penghinaan dan cibiran. Saya melihatnya melihat sekeliling, tiba-tiba mengulurkan telapak tangan, mengangkatnya dari udara, dan berteriak pelan, bangun. Sesosok tergantung di udara. Itu adalah Nakamurano, pemimpin aliansi ninja. Mati, ledakan. Dia masih mengucapkan sepatah kata pun dengan sangat ringan, dengan rasa jijik dan cibiran yang sama di wajahnya.
Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Nakamurano tiba-tiba berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Petik 2, petik 2. Seru Nakamurano. Banyak sekali orang yang hadir, namun pemuda ini memilihnya untuk menakuti para monyet. Keberuntungan sebanding dengan memenangkan lotre. Intinya adalah, saudaraku, orang-orang dari kerajaan naga itulah yang memarahimu. Jika kamu tidak membunuh mereka, apa yang akan terjadi jika kamu memanfaatkanku? Nakamura ingin melampiaskan keluhannya sebelum meninggal, namun sayangnya ia tidak bisa. Ia meninggal terlalu cepat, bahkan ia tidak sempat berteriak. Sungguh suatu kemalangan yang menyedihkan selama 8 masa kehidupan. Bagaimana Nakamurano tahu bahwa di mata anak muda, tidak ada perbedaan sama sekali antar negara. Hanya karena dia merasa Nakamurano sedikit lebih kuat dalam jarak 100 meter di dekatnya, jadi dia menghancurkannya. Tindakan membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet tidak cukup memberikan efek jera. Teriakan dan makian itu berhenti tiba-tiba. Mata semua orang tiba-tiba melebar, sebesar lonceng. Praktisi, hanya praktisi yang dapat menampilkan kekuatan magis semacam ini yang membunuh orang di udara tanpa meninggalkan jejak energi internal apapun. Orang-orang kerajaan naga yang hadir semuanya merasa ngeri. Tentu saja, dia menutup mulutnya dengan patuh dan tidak berani mengutuk lagi. Adapun orang asing itu, ekspresi mereka tumpul dan otak mereka mati. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada sistem kultivator, dan mereka mengira bahwa kultivator bela diri adalah yang terkuat. Karena sebagian besar praktisi berada di Kunlun dan jarang muncul. Ketika mereka melihat pemuda ini menghancurkan Nakamurano, orang asing merasa sangat ngeri. Kerajaan naga sangat misterius. Nama pemuda itu adalah Ling Feng, yang berasal dari Kunlun. Seperti yang telah dilihat dunia, dia adalah seorang kultivator. Mengikuti perintah tuannya, dia turun gunung untuk mencari kuali King di Xuanhuo. Dia secara tidak sengaja datang ke sekitar puncak Tianshan. Melihat betapa ramainya tempat itu, dia bersembunyi dan menyaksikan kegembiraannya. Dia sudah berada di sana ketika 100 dewa dari aliansi pembunuh dewa menekan puncak Tianshan. Tentu saja, di mata Ling Feng, 100 dewa itu hanyalah 100 keping sampah, yang bisa dimusnahkan dalam sekejap mata. Dia tetap tenang dan memperhatikan dalam diam. Sampai Lu Yun naik ke atas panggung, langsung membunuh Alex, dan memukul mundur ratusan dewa, ekspresi Ling Feng tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok anak-anak bermain. Dia melihat identitas Lu Yun sebagai seorang kultivator. Tapi terus kenapa? Pada akhirnya, dia hanyalah badut. Orang-orang yang benar-benar berkuasa pada dasarnya berkultivasi di Kunlun. Hanya mereka yang rakus akan kesombongan yang akan keluar dan menunjukkan wajah mereka dengan sedikit kemampuan. Dengan kata lain, hanya ketika Anda tidak dapat merasakan kehadiran di Kunlun barulah Anda akan keluar untuk pamer. Huan Yuntian Senjun, masih dikagumi ribuan orang. Di mata Ling Feng, dia hanyalah badut yang hanya pamer di tempat sampah. Lebih-lebih lagi, kalau soal pamer, Ling Feng menolak menerima siapapun. Jadi ketika dia mendengar Lu Yun berbicara dengan fasih di sana, mengatakan bahwa selama iman tetap ada di dalam hati, iman itu tidak akan pernah padam, Ling Feng benar-benar tidak tahan lagi. Jadi dia berdiri. Sambil berbicara dan tertawa, dia membunuh Nakamurano dengan tangan kosong dan menunjukkan badut bernama Lu Yun yang merupakan raja sebenarnya. Di samping itu, ada alasan lain bagi Ling Feng untuk berdiri, yaitu pedang ilahi pengendali jiwa. Dia sudah lama melihat bahwa pedang itu bukanlah benda yang fana. Mungkin itu akan menjadi keberadaan yang menarik perhatian di Kunlun, sehingga badut itu tidak memenuhi syarat untuk memegang pedang seperti itu. Ini adalah pemborosan harta karun. Pemborosan yang memalukan. Untuk sesaat, pemandangan itu sunyi senyap. Tak seorang pun menyangka bahwa ini seharusnya menjadi momen di mana Raja Tianzhen akan menerima perhatian semua orang, namun seorang pemuda yang sama kuatnya tiba-tiba muncul dan mencuri perhatian Raja Tianzhen. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Semua orang ingin tahu seperti apa suasana hati dan ekspresi yang dirasakan Raja Tianzhen saat ini, jadi mereka semua memalingkan muka dari pemuda itu dan melihat ke puncak-puncak Tianzhen lagi. Bagaimana ekspresi Lu Yun? Tentu saja tanpa ekspresi. Dia hanya anjing gila yang merasa benar sendiri, kenapa repot-repot? Bukan hanya wajahnya yang tanpa ekspresi, Lu Yun bahkan merasa sedikit terdiam. Apalagi saat ini, pemuda itu memasang wajah bercanda dan provokatif. Lu Yun benar-benar tidak tahu harus berkata apa padanya. Bukankah itu hanya membunuh seorang Nakamurano? Lihatlah apa yang dapat Anda lakukan. Membosankan. Tanda tanya. Dalam pandangan Ling Feng, Lu Yun adalah seorang badut, tetapi di mata Lu Yun, dia bahkan bukan seorang badut, dan dia tidak peduli sama sekali. Tidak apa-apa, pulang saja dan tidur. Lu Yun berkata dengan santai dan mulai turun gunung tanpa melihat ke arah Ling Feng lagi. Bagaimanapun, aliansi pembunuh dewa telah terpecahkan. Diperkirakan Amerika Serikat tidak akan berani memainkan trik apapun lagi di masa depan. Adapun basis eksperimen modifikasi genetik, mereka akan diserahkan kepada ratusan dewa untuk ditangani. Sekarang, hidup dan mati mereka bergantung pada pikiran Lu Yun, jadi bagaimana mereka berani tidak menaatinya. Melihat Lu Yun bersiap untuk pergi seperti ini, semua orang tercengang sejenak. Pergi begitu saja, apakah kamu mengabaikan pemuda yang menyebutmu badut?
Ling Feng benar-benar tidak menyangka badut ini akan menari seperti ini, sama sekali mengabaikan keberadaannya, dan wajahnya terlihat sedikit jelek. Dia sudah siap. Apakah Lu Yun sedang marah atau menyindir, dia selalu mempertahankan sikap bercanda. Hanya dengan cara ini dia bisa menunjukkan sikap seorang raja yang berkuasa. Disayangkan, sesuai dugaan Ling Feng, Lu Yun tidak mengalami perubahan suasana hati sama sekali, dia juga tidak memberinya reaksi apapun. Rasanya seperti pukulan keras yang mengenai kapas. Itu terlalu banyak. Apakah aku membiarkanmu pergi? Ling Feng berteriak dengan marah, dengan ekspresi muram di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia tidak pamer sekarang, dan dia merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Lu Yun berhenti. Saya tidak ingin membuang waktu untuk orang seperti ini. Tapi dia tetap berbalik dan berkata, jika kamu bosan, carilah wanita naga dan menarilah di alun-alun. Jangan menderu seperti anjing gila. Seperti anjing gila, Ling Feng memiliki niat membunuh di matanya dan sangat marah. Namun saat dia hendak menyerang, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, Ling Feng, jangan lupakan tujuan kita turun gunung kali ini. Sumber suaranya adalah seorang wanita berbaju hijau, yang jelas-jelas bersama Ling Feng. Ketika Ling Feng melihat wanita berbaju hijau itu, awalnya dia terkejut, lalu mengerutkan bibirnya dan berkata, tentu saja saya belum melupakan apa yang guru perintahkan untuk kita lakukan, tetapi badut itu sangat menyebalkan. Karena kamu juga tahu kalau dia badut, kenapa repot-repot dengannya? Bukankah kamu menurunkan statusmu sendiri? Wanita berbaju hijau menatap Lu Yun dengan dingin, lalu segera membuang muka dan berkata pada Ling Feng. Ling Feng menjilat bibirnya dan berkata tanpa rahasia apapun, aku tertarik pada pedang di tangannya. Wanita berbaju hijau itu sedikit mengernyit. Pedang di tangan Lu Yun memiliki kualitas yang luar biasa, dia tahu, dan sejujurnya, dia juga menginginkannya. Tapi sekarang bukan waktunya. Wanita berpakaian hijau berkata dengan suara yang dalam, guru menyuruh kita untuk tidak menimbulkan masalah. Kita harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu, dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Ling Feng berkata dengan nada menghina, ini tidak boleh dianggap menimbulkan masalah. Aku pergi untuk membunuh badut itu dan mengambil pedangnya. Hanya butuh 1 atau 2 menit. Bingung, wanita berbaju hijau itu memberikan minuman ringan dan berkata, sangat mudah bagimu untuk membunuhnya, tapi pernahkah kamu memikirkan mengapa dia bisa mendapatkan pedang dengan kualitas seperti itu? Jika ada kultivator lain yang terlibat, bukankah itu akan menjadi masalah sampingan? Wanita berbaju hijau jelas lebih perhatian daripada Ling Feng. Ling Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi terlihat dari ekspresinya bahwa dia jelas-jelas tidak puas. Melihat bahwa dia masih tidak mau menyerah, wanita berbaju hijau tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, hal yang guru perintahkan untuk kita cari adalah di selatan kerajaan naga, tetapi kamu datang ke wilayah barat laut ini. Jangan berpikir begitu aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ling Feng tiba-tiba terkejut. Ini adalah pegunungan di barat laut kerajaan naga, di persimpangan banyak negara. Mereka datang dari Kunlun dan mengikuti instruksi tuannya untuk pergi ke selatan kerajaan naga. Nyatanya, alasan mengapa Ling Feng muncul di sini adalah untuk membunuh seseorang, sesama anggota sekte yang memiliki dendam terhadapnya. Ketika dia berada di Kunlun, sekte yang dia ikuti melarang anggota sekte yang sama untuk saling membunuh, jadi Ling Feng harus memanfaatkan kesempatan ini untuk turun gunung untuk bersiap membunuh sesama sekte itu. Siapa yang menyangka bahwa murid itu benar-benar mampu berlari, dan benar-benar berlari ke barat laut kerajaan naga, di mana dia dibunuh oleh Ling Feng belum lama ini. Secara kebetulan, saya kebetulan menyaksikan pemandangan di puncak Tianshan. Hanya saja Ling Feng tidak menyangka ada seseorang yang mengikutinya di belakangnya. Karena itulah dia terkejut saat melihat wanita berbaju hijau untuk pertama kalinya. Dan dari apa yang baru saja dikatakan wanita berbaju hijau, terdengar bahwa dia sudah mengetahui tentang Ling Feng yang membunuh sesama muridnya. Tapi dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Ling Feng dan tidak siap untuk mengurus masalah ini. Dia menghentikan Ling Feng mengambil pedang hanya untuk mencegahnya menimbulkan masalah. Kalau begitu terserah kamu. Ling Feng terdiam beberapa saat dan kemudian berkompromi. Kemudian, dia menatap Lu Yun lagi dan berkata sambil mencibir, badut, biarkan aku membiarkanmu bebas untuk sementara waktu. Saat aku menyelesaikan urusan ini, aku akan datang kepadamu untuk mengambil pedang. Dia sudah mengingat penampilan Lu Yun, dan Lu Yun tampaknya memiliki reputasi yang baik di kerajaan naga, jadi Ling Feng tidak khawatir tidak dapat menemukannya. Lu Yun benar-benar terdiam. Itu jelas merupakan tindakan bandit, tetapi dari mulut Ling Feng, sepertinya itu adalah hal yang biasa. Dia mengatakan, mengambil pedang, daripada mengambil pedang, yang sangat tidak tahu malu. Lu Yun sedang memikirkan apakah dia harus memberi pelajaran pada anjing gila ini, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak repot karena kedua orang itu sudah pergi. Kembali ke Jiang Cheng dengan sikap rendah hati dan kembali ke saudari cantik. Lu Yun sedang menunggu untuk dipuji. Dia percaya bahwa saudara perempuannya pasti sudah mengetahui perbuatan besarnya di puncak Tianshan. Mereka pasti merasa sangat bangga. Tidak tahu hadiah apa yang menanti Anda. Lu Yun berpikir dengan gembira dan membuka pintu untuk memasuki ruang tamu. Namun, dia kecewa. Bunga dan ciuman yang dia bayangkan tidak muncul sama sekali. Ye Qingcheng duduk dengan anggun di sofa, dengan sosok ramping, sikap bermartabat, dan temperamen kecantikan yang dingin.
Lihat Lu Yun kembali. Ye Qingcheng berkata dengan marah, Anda kembali, Tuan Yuntian. Lu Yun tersenyum pahit dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar Ye Qingcheng berkata, aku sudah tahu tentang kamu dan kakak kelima. Lu Yun mengira Ye Qingcheng berpura-pura menjadi dingin lagi, dengan sengaja menunjukkan ekspresi dingin untuk mengejeknya, tapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Jantung Lu Yun tiba-tiba berdetak kencang, dan dia berpura-pura gila dan berkata, Saudari Qingcheng, apa yang kamu bicarakan? Kakak kelima sudah memberitahuku semua rahasia di antara kalian. Ye Qingcheng meliriknya ke samping dan berkata dengan wajah dingin. Sungguh, Saudari Qingcheng tahu, dia tidak berpura-pura menjadi dingin, tapi dia cemburu. Sama seperti sebelumnya, hanya ketika dia cemburu, dia akan menjadi begitu yin dan yang. Lu Yun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Chu Yao sendiri yang menceritakan rahasianya. Sehat, Lu Yun menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Apapun, bagaimanapun, cepat atau lambat, Chu Yao harus menghadapinya. Jika tidak, Lu Yun harus mengatakannya sendiri. Saudari Qingcheng, karena kamu sudah mengetahui segalanya, aku tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Akui, ya, diterima. Lu Yun mengangguk dan tidak membela diri, karena tidak perlu membela diri. Meski apa yang terjadi hari itu keterlaluan, memang benar dia dan Chu Yao sudah menjalin komunikasi yang mendalam. Dia pasti tidak akan mengecewakan Chu Yao. Cih, anak muda, apa menurutmu rahasia kecilmu bisa disembunyikan dari mataku? Wajah cantik Ye Qingcheng menunjukkan ekspresi bangga, dan kemudian berkata, karena kamu mengakuinya, aku tidak akan mempersulitmu, saudari, tapi aku akan bergabung denganmu. Apa? Mata Lu Yun tiba-tiba melebar, dia benar-benar tidak percaya bahwa Sister Qingcheng benar-benar mengatakan hal seperti itu. Apakah dia kehilangan akal karena cemburu? Saudari Qingcheng, meskipun saya memahami niat Anda, ini baru saja dimulai. Bukankah pantas untuk bermain secara terbuka? Lu Yun menelan ludahnya. Tidak bisakah kita bicara tentang bergabung bersama di masa depan? Lu Yun sedikit tidak bisa beradaptasi dengan ritme Ye Qingcheng, meskipun dia sudah lama melihat bahwa Ye Qingcheng dingin di luar tetapi cemberut di dalam. Tapi ini terlalu langsung, tidak mungkin melakukannya. Lu Yun juga mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, jika tidak, ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa baik hubungan antara saudara perempuan, mereka pasti akan merasa malu. Tapi siapa yang tahu? Begitu Lu Yun menolak, rasa dingin tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Qingcheng, dan dia menatapnya dengan mata dingin, mengapa itu tidak pantas? Katakan padaku apa yang tidak pantas. Apakah aku, Ye Qingcheng, tidak layak? Ye Qingcheng berkata dengan wajah dingin, dan detik berikutnya dia langsung meraih telinga Lu Yun dan berkata lagi, jawab aku dengan keras, apakah aku, Ye Qingcheng, tidak layak? Lu Yun tercengang. Saya tidak mampu menyinggung saudari Qingcheng yang begitu mendominasi, jadi saya harus memohon belas kasihan dan berkata, saya pantas mendapatkannya, saudari Qingcheng, tentu saja kamu layak. Selama kamu bersedia, adikku, aku pasti akan melakukannya bekerja sama denganmu. Saya bergumam dalam hati, saya tidak layak. Kurang lebih begitu. Kamu harus memaksaku melakukan kekerasan, yang akan menghilangkan keanggunan gadis ini. Saat itulah Ye Qingcheng melepaskan telinga Lu Yun dengan puas. Lu Yun mendengus dalam hatinya, kamu telah mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu, dan kamu masih menyebutkan keanggunanmu kepadaku. Saat kamu bergabung, perhatikan bagaimana aku melepas mantel eleganmu. Hanya untuk berada di sisi yang aman. Lu Yun masih bertanya ragu-ragu, apakah saudara perempuan istriku yang kelima tidak keberatan dengan masalah ini? Jika dia keberatan, kita sudah mendiskusikannya. Selain itu, saya adalah kakak perempuan tertua. Apakah Chu Yao berani keberatan? Pakaian, layanan bermodal besar. Apalagi yang bisa Lu Yun katakan? Dia hanya bisa menuruti perintahnya. Kalau begitu beri aku gelar sekarang. Ye Qingcheng terus berbicara terlepas dari apa yang dipikirkan Lu Yun. Bagaimana Lu Yun berani memprovokasi kakak perempuan yang mendominasi ini? Dia hanya bisa menyanjungnya dan berkata, kalau begitu, istri tertua. Bentak, Ye Qingcheng langsung menamparkan wajah Lu Yun dan berkata dengan marah, aku serius berbicara denganmu tentang masalah serius, tapi kamu masih punya waktu luang untuk menggodanya. Bisnis serius. Lu Yun tertegun sejenak. Yang saya bicarakan adalah bisnis yang serius. Bukankah Anda bilang ingin bergabung? Anda juga meminta saya memberi Anda gelar. Mungkinkah kamu bosan menjadi kakak perempuan tertua dan ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi adik perempuan? Lu Yun sangat tertekan, berpikir bahwa sifat Suster Qingcheng menjadi semakin sulit untuk dipahami akhir-akhir ini. Saat ini, Ye Qingcheng berkata dengan wajah dingin, hentikan ekspresi nakalmu. Karena kamu setuju aku bergabung dengan Sekte Pencuri, kamu secara alami akan memberiku status. Sekte Tendo. Mata Lu Yun tiba-tiba melebar dan dia tidak berbalik sejenak. Ya, saya sudah tahu. Anda dan Chu Yao sama-sama bergabung dengan sekte bernama Sekte Tianpi. Karena saya juga seorang kultivator sekarang, saya berpikir untuk bergabung dengan Anda bersama. Tidak masalah, kupikir. Lu Yun berkeringat deras, berpikir bahwa Sister Qingcheng sangat berani, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyebabkan kesalahan sebesar itu. Apalagi yang kamu pikirkan? Ye Qingcheng dengan tajam menangkap keanehan Lu Yun. Tidak ada,
Tidak ada apa-apa. Lu Yun buru-buru tersenyum untuk menutupi dan berkata, Saudari Qing Cheng, kamu bisa menjadi seorang kultivator karena aku. Mulai saat itu, di dalam sekte, aku akan menjadi gurumu, dan di luar sekte, kamu akan menjadi saudara perempuanku. Mari kita berdiskusi urusan kita sendiri, dari. Ye Qing Cheng berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kalau begitu sekarang panggil tuannya untuk datang dan mendengarkan. Lu Yun berkata dengan kedutan di benaknya. Gulungan, Ye Qing Cheng benar-benar tidak tahan dengan kesombongan orang ini, jadi dia segera menyesali apa yang baru saja dia setujui. Lu Yun tersenyum pahit. Benar saja, dia masih cemas, dan dia tahu bahwa wanita ini memiliki maksud yang berbeda, dan beberapa perkataannya benar-benar tidak bisa dianggap serius. Lu Yun masih tidak tahu bahwa dia memiliki kesalahpahaman besar bahwa Sekte Tianpi adalah Sekte Tiandao. Pengucapan kedua kata tersebut sama persis. Ditambah dengan fakta bahwa tuan tua dan tidak jujur itu sangat tidak bertanggung jawab dan tidak berbicara dengan jelas, Lu Yun masih mengetahui dari Chu Yao bahwa dia memiliki sekte. Namun, Lu Yun salah paham untuk pertama kalinya dan percaya bahwa sektenya adalah Sekte Tiandao. Kuasai jalan dunia dan curi rahasia semua roh. Slogan yang sangat mendominasi, namun tujuan, tidak ada yang bisa berubah. Melarikan diri adalah yang pertama, membuat Lu Yun merasa itu menghina nama Sekte Tiandao. Namun tidak menjelaskan secara detail. Gadis kecil Chu Yao juga linglung. Dia tidak tahu bahwa Lu Yun telah salah memahami nama sekte tersebut, jadi dia tidak berpikir untuk menjelaskannya kepadanya. Keduanya sedang mengobrol di ruang tamu. Saudara perempuan Lu Yun yang lain juga kembali ke rumah satu demi satu. Ketika mereka melihat Lu Yun, mereka sangat gembira dan ingin segera menciumnya. Tetapi ketika mereka melihat Ye Qing Cheng yang berwajah dingin, mereka semua diam-diam menahan emosi mereka dan hanya berkata sambil tersenyum, Lu Yun kecil sudah kembali. Kakak perempuan tertua berkata bahwa kamu tidak boleh membiarkan Xiao Lu Yun menjadi terlalu sombong, jika tidak, kamu tidak akan bisa menekannya di masa depan. Lu Yun mungkin menebak apa yang dipikirkan kedua saudari itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah, oke, karena kamu suka berada di atasku, maka aku akan memuaskan kesombonganmu. Di depan para suster, bahkan Yuntian Senjun pun sangat putus asa. Malam, Wang Bining tidak dapat menahannya terlebih dahulu, menyelinap ke kamar Lu Yun, matanya bersinar karena kegembiraan, dan berkata, Lu Yun kecil, yang mulia Tuhan ilahi, saudari keempat sangat mengagumimu. Ayo, biarkan saudari keempat mencium kamu duluan. Petik 2. Lu Yun berkata dengan serius, adik keempat, jangan lakukan ini. Tidak baik istri saudara perempuanku yang kelima melihatmu. Wang Bining mengira dia sedang bercanda, jadi dia meletakkan tangannya di pinggul seolah bercanda, mengerutkan hidungnya dan berkata, Chu Yao adalah istrimu, bukan? Jangan lupa, ketika kamu masih kecil, kamu bilang ingin menikahi saudara perempuanmu. Bagaimana mungkin kamu hanya menerima Chu Yao sebagai istrimu? Mulai sekarang, kamu juga harus memanggilku istri saudara perempuan keempat. Petik 2. Wang Bining berkata dengan agresif, seperti gadis kecil yang sedang marah. Tentu saja itu sebuah akting. Lu Yun hampir menangis. Dia baru saja berbicara dengan Ye Qing Cheng belum lama ini, dan sekarang Wang Bining memulainya lagi. Apakah saudari-saudari cantik ini berencana menyiksa diri mereka sendiri sampai mati hari ini? Lu Yun sangat tertekan dan sangat berharap menemukan seseorang untuk berbagi rasa sakitnya. Sayangnya, hatiku membeku. Wang Bining terus berbicara dengan gigi dan cakarnya, hari ini, aku tidak hanya akan menciummu, tapi juga tidur denganmu. Itu tergantung apakah kamu berani bergerak atau tidak, Tidak apa-apa. Kakak keempat, kamu sangat tidak jujur saat tidur dan suka menggaruk dengan tangan. Aku. Lu Yun menggelengkan kepalanya seperti mainan, tetapi dia menutup mulutnya saat berbicara, karena Wang Bining di seberangnya telah melebarkan matanya yang indah, dan rona merah segera muncul di wajahnya yang cantik. Itu salah bicara. Suatu malam sebelumnya, Wang Bining sedang tidur sambil berjalan dan berenang ke tempat tidur Lu Yun. Malam itu, Lu Yun menderita sepanjang malam tanpa tidur. Keesokan harinya, Wang Bining pergi dengan tenang, berpikir bahwa Lu Yun tidak tahu tentang tidur sambil berjalan, dan Lu Yun diam-diam tidak berkata apa-apa. Tapi dari perkataan Lu Yun barusan, terlihat jelas bahwa dia terjaga malam itu. Dia juga mengatakan bahwa tangannya suka menggaruk. Wajah kecil Wang Bining memerah. Meskipun dia yang paling kotor dan pandai mengemudi di antara semua saudari, dia hanya bisa melakukannya secara lisan. Dalam hal latihan, dia jauh lebih rendah dari rubah betina Liu Yaner, dan ada Chu Yao yang tampaknya paling tidak mengancam. Jadi setelah Lu Yun mengungkapkan apa yang terjadi malam itu, Wang Bining langsung tersipu. Dia menangkap sesuatu yang seharusnya tidak dia tangkap malam itu. Wang Bining hanya merasa malu sesaat. Kemudian, marah karena malu. Dia benar-benar tidak tahan dengan ekspresi Lu Yun yang ingin dipukuli, jadi dia berteriak, "Ah! Apa tatapan matamu itu? Sepertinya aku ingin menangkapmu dengan sengaja." Bukan begitu. Lu Yun tersenyum bercanda, saya memikirkannya setiap hari, dan saya memimpikannya di malam hari. Petik 2, petik 2. Wang Bining tidak dapat membantahnya sejenak, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, lagi pula, aku sudah menangkapmu.
Aku akan menangkapmu lagi malam ini sehingga kamu bisa mengolok-olokku. Saat dia berbicara, dia mengangkat selimut Lu Yun dan masuk. Lu Yun juga marah dan menggeram, "Nak, kamu sedang bermain api. Percaya atau tidak, aku akan memakanmu malam ini. Apakah kamu baik-baik saja?" Wang Bining berbalik ke samping dan menatap Lu Yun, matanya penuh provokasi. Ketika identitas Lu Yun sebagai seorang kultivator terungkap, Wang Bining dan yang lainnya sudah mengetahui kekurangan dari sihir tanpa nama miliknya, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekurangan ini hanyalah sebuah kesalahan. Chu Yao malu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, karena mengatakan kepada mereka berarti mengakui bahwa dia telah melakukan olahraga berkuda yang tak terlukiskan dengan Lu Yun. Wajah Lu Yun menjadi pucat. "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja?" Pria mana yang sanggup menanggung penghinaan seperti itu? Lu Yun segera memutuskan untuk pamer kepada Wang Bining dan berkata dengan marah, "Kamu berani mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukannya. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi dari memprovokasiku." Berderak. Saat Lu Yun hendak menghukum Wang Bining, pintu tiba-tiba terbuka lagi, dan wajah licik muncul ke dalam, berkata dengan terkejut, "Hah? Apakah sudah ada yang datang ke sini?" Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang terbaring di tempat tidur adalah Wang Bining, Liu Yaner langsung berkata, "Oh, ternyata kakak keempat, tidak apa-apa, ayo kita berkumpul." Liu Yaner masuk dengan sangat sadar, menutup pintu dengan backhand-nya, lalu menatap Lu Yun dengan tatapan jahat, dan ujung lidahnya meluncur ke sudut bibirnya yang menawan. Lu Yun berkata dengan wajah sedih, "Saudari Yaner, masalah apa yang ingin kamu buat?" "Hehe, tentu saja aku mencarimu untuk membantu kultivasiku. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku mencarimu yang itu?" Kata-kata Liu Yaner persis sama dengan kata-kata Wang Bining, dan dia berkata, "Bisakah kamu melakukannya?" yang membuat Lu Yun marah. Namun, ini bukanlah hal yang paling ekstrim. Hal yang paling keterlaluan adalah tak lama setelah Liu Yaner masuk, Ye Qingcheng benar-benar membuka pintu dan hendak masuk. Ketika dia melihat betapa sibuknya ruangan itu, dia tertegun sejenak. Lalu dia berkata dengan dingin, "Bukankah kalian berdua naif, sedang menggoda seorang Kasim?" Menarik. Orang Kasim. Jika apa yang dikatakan Liu Yaner dan Wang Bining barusan berada dalam lingkup provokasi, maka, Kasim, Ye Qingcheng adalah penghinaan yang nyata. Ini keterlaluan. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah menurutmu aku kucing yang sakit? Lu Yun sangat marah karena dia dipandang rendah oleh beberapa saudara perempuan cantik. Dia merasa bahwa dia harus tangguh, jadi dia mengusir Ye Qingcheng dengan wajah dingin. "Bukankah kamu menyukai kamarku? Aku akan memberikannya kepadamu. Aku akan tidur di sofa malam ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Lu Yun berkata dengan penuh keberanian. "Cih, kukira kamu akan masuk surga." Ye Qingcheng memutar matanya. Saat dia melihat Lu Yun tiba-tiba mendorongnya menjauh, Ye Qingcheng memikirkan apa yang ingin dilakukan anak ini, tapi ternyata itu hanya karena dia memblokir pintu. "Tidurlah di sofa dan jangan pernah berkompromi. Sangat sulit." Namun, Lu Yun segera mengetahui bahwa saudara perempuan keduanya, Lin Qingtan, belum kembali, dan bertanya dengan heran, "Di mana Sister Qingtan, mengapa kamu tidak pulang selarut ini?" "Oh, Lin Qingtan baru saja menemukan pacar. Dia seharusnya berkencan." Liu Yaner mengikuti dari kamar ke sofa, hanya untuk menempel pada Lu Yun. Ekspresi Lu Yun berubah, matanya melebar dan dia berkata, "Pacar. Ya, lagi pula, kakak kedua sudah mencapai usianya. Bukankah normal punya pacar? Tidak semua orang toleran seperti kakak perempuan tertua." Liu Yaner merasa seperti ada cahaya di punggungnya dan buru-buru berhenti. Lu Yun sedang dalam suasana hati yang rumit. Liu Yaner mengedipkan mata rubah sipitnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Apakah kamu cemburu? Jika kamu begitu cemburu, haruskah saudara perempuanku mencari pacar di masa depan? Akankah mereka benar-benar ingin kita semua menikah? Berikan pada Anda." Petik 2, petik 2. Bisakah Lu Yun tidak cemburu? Tetapi agar Liu Yaner tidak tertawa, dia berpura-pura tenang dan berkata, "Saya hanya khawatir ini sudah larut dan saya tidak tahu karakter seperti apa pria itu. Adikmu yang kedua sangat cantik, begitu lembut dan baik hati, tidak peduli seberapa bagus karakternya, seorang pria tidak akan bisa menahannya." Liu Yaner berkata sambil tersenyum. Tidak, wajah Lu Yun tiba-tiba menjadi gelap. Begitu dia memikirkan saudara perempuan keduanya dipeluk oleh pria lain, dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Perasaannya terhadap saudara perempuannya sangat rumit dan sombong. Sulit untuk mengatakannya untuk sementara waktu. Liu Yaner tidak keberatan melihat kegembiraan itu dan berkata dengan bercanda, "Lihat, Xiao Lu Yun, kamu benar-benar cemburu dan kamu masih tidak mengakuinya." Wajah Lu Yun menjadi jelek. Saat ini, suara Ye Qingcheng tiba-tiba terdengar dari belakang sofa. "Oke, Liu Yaner, tolong berhenti menggodanya. Saya khawatir dia akan membakar rumah kita saat dia marah." Menggoda. Lu Yun terkejut sesaat dan memandang Ye Qingcheng, "Saudari Qingcheng, maksudmu kata-kata tadi dibuat untuk menggodaku?" Ye Qingcheng meringkuk, Lin Qingtan hanya sibuk meneliti resep baru dan telah tinggal di klinik pengobatan Tiongkok selama periode ini. Apa masalahnya? Sebelum Lu Yun kembali, Lin Qingtan sering tinggal di aula Xinglin, dan Ye Qingcheng tidak menganggap itu aneh. "Saya hanya merasa masam di hati saya. Kupikir jika aku bercanda dan memberitahu Xiao Lu Yun bahwa aku punya pacar,
aku bertanya-tanya apakah Xiao Lu Yun akan peduli seperti sebelumnya. Tentu saja, Ye Qingcheng tidak mungkin membuat lelucon seperti itu. Siapa yang menjadikannya dewi yang dingin? Setelah mendengarkan penjelasan Ye Qingcheng, ekspresi Lu Yun akhirnya sedikit melunak, dan diam-diam dia menghela nafas lega. Sulit baginya untuk menggambarkan suasana hati yang baru saja dia rasakan. Mungkin, perasaannya terhadap saudara perempuannya pasti sangat mendominasi dan tidak masuk akal. Rencana Liu Yan berhasil, dia memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak di sofa, haha, Lu Yun kecil, kamu manis sekali. Apakah kamu ingin membuatku tertawa sampai mati dengan ekspresimu tadi? Kamu masih berani tersenyum. Lu Yun memelototinya dengan tajam, balik. Apa yang kamu lakukan membalikkan badan? Juga. Lu Yun langsung menjawabnya dengan tindakan, dia mengambil tubuh halus Liu Yan dan membaringkannya di sofa, lalu menamparkan bagian yang bulat dan melengkung itu dengan keras. Liu Yaner tidak bisa tertawa kali ini. Kamu bajingan, Lu Yun kecil, mau kemana? Berhenti di situ. Liu Yaner berteriak karena malu dan marah, tetapi Lu Yun tidak menoleh ke belakang, pergilah jalan-jalan, saudari Yaner, kamu sangat fleksibel, kamu bisa bersaing dengan saudari Qingcheng, haha. Jangan lupa menggodaku di akhir. Kedua wanita cantik di ruang tamu segera mengertakkan gigi karena marah. Jika bisa, jangan kembali malam ini. Ye Qingcheng mengunci semua pintu dan jendela dengan wajah dingin. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, akan mudah bagi gangster kecil itu untuk masuk, tapi dia tidak bisa kehilangan momentum. Siapa yang memintanya untuk menggoda Liu Yaner dan membawanya bersamanya? Kamu sedingin aku, tidakkah kamu ingin kehilangan muka? Ye Qingcheng berpikir dengan marah. Setelah Lu Yun keluar dari ruang tamu, dia segera menaiki artefak transportasinya yang telah lama hilang, erba dagang, dan melakukan perjalanan cepat di bawah malam. Tujuan, Kyorindo. Baru saja Ye Qingcheng mengatakan bahwa Lin Qingtan tinggal di Aula Xinglin karena dia sedang meneliti resep baru, tetapi intuisinya memberitahu Lu Yun bahwa itu mungkin tidak sesederhana itu. Tiba di Xinglin Hall sesegera mungkin. Dari jarak jauh, Lu Yun merasakan fluktuasi aura yang kuat. Itu adalah tripod hijau di tubuh Lin Qingtan. Fluktuasi aura semacam ini tidak dapat dideteksi oleh orang biasa atau praktisi bela diri, tetapi bagi praktisi, ini seperti cahaya terang di malam yang gelap, sangat menyilaukan. Lu Yun pernah memperingatkan Lin Qingtan bahwa yang terbaik adalah tidak membeberkan harta karun tersebut dengan mudah, jika tidak maka akan dengan mudah menyebabkan kematian. Lin Qingtan bukanlah tipe orang yang cuek. Tapi saat ini, aura yang dikeluarkan oleh kuali hijau begitu jelas, menandakan pasti ada yang tidak beres dengan tubuh Lin Qingtan. Pintu Aula Xinglin dikunci dari dalam. Lantai 2 adalah tempat Lin Qingtan sesekali beristirahat. Lu Yun melompat, membuka jendela di lantai 2, dan melompat masuk. Benar saja, dia melihat Lin Qingtan meringkuk di tempat tidur dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Di samping tempat tidur, tripod hijau berdiri, memancarkan cahaya aneh. Suster Qingtan, melihat Lin Qingtan meringkuk di tempat tidur dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Lu Yun bergegas dan memeluk tubuh lembut dan halusnya di pelukannya. Tekan jari Anda pada denyut nadinya. Denyut nadi Lin Qingtan sangat tidak stabil, terkadang sepelan aliran sungai, dan terkadang sekeras bel. Bagaimana? Lu Yun tiba-tiba mengerutkan kening, menatap Qingding di samping tempat tidur, dan berpikir keras. Suara lemah Lin Qingtan terdengar, adik laki-laki. Dalam beberapa malam terakhir, setiap saat ini tiba, aku tidak bisa mengendalikan kuali. Setiap saat, ada rasa sakit yang parah di dantian, jadi Lin Qingtan tidak punya pilihan selain mengeluarkan Qingding. Tidak hanya itu, setiap kali Qingding memancarkan cahaya redup, Lin Qingtan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, seolah-olah seseorang sedang berbicara dalam pikirannya, tetapi itu kabur dan dia tidak tahu apa yang dikatakan orang lain. Agar tidak membuat adik-adiknya khawatir, Lin Qingtan menghabiskan beberapa hari terakhir tinggal di Aula Xinglin dengan dalih meneliti resep baru, menderita sendirian. Lu Yun tampak tertekan, tapi dia tidak punya pengalaman dalam situasi ini. Inilah rasa sakit yang disebabkan oleh senjata ajaib, yang sama sekali berbeda dengan rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit biasa. Lu Yun hanya bisa mencoba memberikan akupuntur kepada Lin Qingtan untuk menghilangkan rasa sakitnya, tetapi efeknya kecil. Kepala Lin Qingtan masih sakit seperti terkoyak. Lu Yun sangat cemas. Tidak lama kemudian, matanya menjadi dingin. Napas. Aura kultivator mendekat ke sini, jelas karena kuali hijau ini. Kuali King di Xuanhuo telah ditemukan. Suara gembira terdengar di luar. Suara itu terdengar familiar. Dengan mata dingin, Lu Yun berjalan ke balkon di lantai 2 dan melihat ke bawah. Dengan bantuan lampu jalan, dia dapat dengan jelas melihat beberapa pemuda dan pemudi. Lu Yun pernah melihat salah satu pria dan wanita di puncak Tianshan. Itu adalah Ling Feng, dan wanita berbaju hijau. Ketika mereka berdua melihat wajah Lu Yun dengan jelas, mereka tertegun sejenak pada saat yang sama. Ling Feng berkata dengan heran, bagaimana mungkin orang ini? Apakah Kaisar King Xuanhuo Cauldron mengenalinya sebagai tuannya? Wanita berbaju hijau membuang ekspresi terkejutnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mungkin tidak. Guru berkata bahwa kuali King di Xuanhuo dibagi menjadi dua kuali, Yin dan Yang. Ini hanya kuali Yin dan hanya mengakui wanita sebagai kualinya, Tuan. Seharusnya ada satu lagi wanita di ruangan itu. Ini mudah untuk ditangani. Biarkan wanita itu berbicara.
Ling Feng mencibir dan melompat dengan sikap yang sangat mendominasi, siap melompat ke balkon dan menangkap wanita di dalam rumah. Saat dia bergerak, dia mendengar Lu Yun berteriak dengan dingin, keluar. Ling Feng berada di udara, menatap Lu Yun di balkon, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, benar, nak, kamu sangat berani. Kamu berani memintaku keluar, tapi aku menolak untuk keluar. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Ketika dia berada di puncak Tianzan, dia siap memberi pelajaran pada Lu Yun. Jika wanita berbaju hijau tidak menghentikannya, Lu Yun akan berubah menjadi jiwa yang mati di antara anak buahnya. Saya tidak menyangka hari ini akan menjadi suatu kebetulan. Kami benar-benar bertemu lagi. Kali ini, dia tidak hanya dapat mengambil kembali Kuali King di Xuanhuo, tetapi dia juga dapat mengambil pedang di tangan Lu Yun, menghemat waktu dan tenaga serta mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Wanita berbaju hijau itu mengerutkan kening dan berteriak, Ling Feng, kamu turun duluan. Penatuamu pasti merasakan aura Kuali Xuanhuo dan akan segera tiba. Harap tetap tenang dulu. Wanita di Xingyi memiliki kekhawatirannya sendiri. Lu Yun ini, tidak hanya memiliki pedangnya sendiri, tetapi juga terkait dengan pemegang Kuali King di Xuanhuo. Dia berkata bahwa tidak ada kekuatan besar di belakangnya, tetapi wanita di Qinyi tidak mempercayainya. Ling Feng tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia mendengar bahwa wanita berbaju hijau mencoba menghentikannya lagi, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang. Itu hanya pelajaran baginya, tidak akan banyak berdampak. Ling Feng mengabaikan bujukan wanita berbaju hijau dan melangkah maju perlahan menuju balkon di lantai 2, nak, di mana pedangmu? Tarik keluar, jangan bilang aku mengganggumu. Suasana hati Lu Yun sedang buruk sekarang. Kakak kedua sangat kesakitan sehingga dia benar-benar tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang ini. Beri kamu 3 detik untuk menghilang di hadapanku, jika tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ada sedikit kemarahan di mata Lu Yun. Merasa kesal. Ingin membunuh seseorang. Perasaan ini sangat aneh, seperti sifat hewani bawaan di tulang saya. Ling Feng tersenyum. Berpura-pura lagi. Apakah orang ini kecanduan berpura-pura? Ataukah Anda terbiasa berpura-pura keren di depan tumpukan sampah hingga menjadi kembung? Tidak bisa mengenali diri sendiri. Reptil yang menyedihkan, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu menghitung? Ling Feng memasang ekspresi mengejek di wajahnya dan berinisiatif mengangkat jarinya, 1 detik, 2 detik, 3 detik, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Tertawa, Ling Feng tersenyum main-main. Setelah menghitung selama 3 detik, dia mencoba memprovokasi Lu Yun lagi, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya di depan matanya. Tidak terduga, garis darah muncul di leher Ling Feng. Hidup berlalu dengan cepat, anak ini benar-benar membunuh. Mata Ling Feng melebar dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Alasan utamanya adalah dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Lu Yun melakukannya. Dia tidak percaya Lu Yun mampu membunuhnya. Pedangnya tidak terhunus. Apakah aku memerlukan pedang untuk membunuhmu? Seolah-olah dia telah membaca pikiran Ling Feng, sebelum dia meninggal, suara dingin Lu Yun tiba-tiba terdengar. Celepuk, tubuh Ling Feng jatuh ke tanah. Wanita berbaju hijau dan yang lainnya di bawah tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa rekan mereka mati begitu saja hanya dalam beberapa saat. Mereka juga tidak melihat dengan jelas bagaimana tindakan Lu Yun. Sialan, tahukah kamu siapa kami dan berani membunuh kami begitu saja? Wanita berbaju hijau itu tertegun lama sebelum dia menerima kenyataan bahwa Ling Feng telah meninggal. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yun dengan kejam. Dia membencinya. Saat dia di sekte, dia naksir Ling Feng, tapi sebelum dia bisa mengungkapkan perasaannya, Ling Feng tiba-tiba mati di tangan Lu Yun. Tentu saja dia membenci Lu Yun. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani memprovokasiku, kamu hanyalah sekelompok orang mati. Kata Lu Yun sambil menahan amarahnya.